Emang kalau teknologi nggak dimanfaatkan. Pakai Gemini ya Pak ya. Berarti jenengan kirim ke Gemini terus ngasih perintah ke Gemininya. Beneran bikin prom itu. Iya. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana kondisi operasionalnya Bapak selaku UKM Batik Ristik tadi Pak saat ini Pak? Kalau Batik Ristik itu Kondisinya gimana Pak? kondisinya alhamdulillah masih baik-baik aja Mas. Kalau Batik Ristik sendiri itu belum lama itu. Itu kurang lebih masih 2 tahun. Mungkin bisa dilihat dari usia di Instagramnya itu. 2 tahun. Tapi sebelumnya UKM-nya namanya Aku Jabar. Aku Jabar itu yang sempat di dapat bantuan dari Pemkot Surabaya. Iya. Aku Jabar itu Pak. Itu terbentuk setelah pas sini penutupan. Berarti 2014 Aku Jabar itu. Kurang lebih seperti itu. Terus akhirnya tutup. Habis itu saya dipercaya memegang sini, jadi bendera Aku Jabar tidak saya kibarkan lagi. Saya lebih menghargai UKM binaan batik yang lain. Jadi biar tidak merasa tersaingi dengan nama itu. Namanya Sentra Batik ini Pak. Sentra Batik ini, nah ini saya percaya sama Sentra Batik, dan Sentra Batik ini pemiliknya Pemkot. Oh, pemiliknya Pemkot. Fungsinya sebagai edukasi tentang batik dan pelestarian warisan adiluhung itu. Jadi minimal warga Surabaya itu lebih mudah mengenal batik dan merasakan tutorial membatiknya. Jadi tidak jauh-jauh ke daerah lain. Kalau itu Pak, yang terkait batiknya Bapak sendiri UKM-nya sih berarti apa tadi Pak? Batik Ristik. Ristik. Nah, itu. Batik Ristik adalah apa ya? Seperti nama saya sendiri. Dari nama Dres yang membuat sebuah karya artistik, yaitu berupa batik. Makanya saya satukan menjadi Batik Ristik. Dan di situ lebih apa sih? Lebih ke arah art. Jadi menjual art. Jadi batik di situ batik yang berbeda prosesnya. Punya anak buah berapa Pak yang batik Ristik? Saya tidak, Batik Ristik ini tidak membuat UKM, hanya identitas pribadi saya sendiri untuk mengekspresikan karya-karya batik. Jadi tidak main ke pasar Mas, tapi main ke pecinta langsung. Mungkin Pak, bisa dibilang kolektor batik. yang Aku Jabar dulu itu berarti dapat bantuan sama perhatian khusus ya dari Pemkot ya Pak? Apa aja Pak sih Pak? Dan berapa tahun selama berapa lama Pak dapat bantuan itu? Saya masuk sini itu kurang lebih 2018. Jadi bantuannya 2014 sampai 2018 itu diteruskan sama istri saya tadi, itu membuka UKM lagi. Jadi sehari-hari dia membatik di rumah menggunakan alat-alat saya dan bahan-bahan itu lebih main ke pesanan, pesanan sama stok-stok. Berarti bantuannya sampai 2018 ya? Iya. Habis itu nggak dapat lagi? Nggak dapat lagi mana? Bantuan cuma sekali Mas, penutupan itu. Penutupan itu Iya. aja itu? Iya. Oh, bukan sampai 2014 sampai 2018? Enggak. Kalau continue Nggak berkelanjutan gitu. Nggak continue ya bantuannya. Kalau bantuannya nggak continue. Cuman prosesnya continue setelah dapat bantuan. Habis itu di situ ada apa ya? Ada keuntungan dari penjualan batik. Di situ saya kembangkan lagi sampai sekarang. Berarti artinya bantuan yang dapat dari Pemkot untuk saat ke Bapak itu terkait adanya Batik Aku Jabar itu ya, awal aja ya, tahun 2014 aja itu bantuan, terus nggak jalan lagi Pak Apanya? bantuannya, berarti dapatnya di 2014. Iya, cuma itu aja. Akhirnya ya tutup itu akhirnya Pak Aku Jabar. Enggak juga, tutupnya enggak karena bantuan Mas. Karena setelah saya jadi membina atau pendamping UKM batik yang baru, jadi saya otomatis nggak membuat UKM lagi loh. Nanti khawatirnya UKM batik yang baru ini tersaingi. Jadi kita menghargai UKM batik yang baru-baru ini supaya bisa berkembang. Karena cari UKM batik di Surabaya otomatis yang luar Aku Jabar Mas. Iya, yang keluar Aku Jabar. Iya, saya nggak enak sama UKM batik yang baru-baru, nanti Aku Jabar lagi diundang di forum apapun mesti Aku Jabar Mas. Nah sini mau saya tutup biar UKM binaan batik saya yang baru-baru ini bisa muncul satu-satu. Termasuk Batik Ristik, kalau Batik Ristik itu karya seni saya sendiri pribadi.
Kalau ingin tahu macam-macam UKM batik yang ada di Surabaya itu awal mulanya menuju sini bisa dilihat di SKG Mas. Surabaya Kriya Batik. Di situ tempat khas oleh-oleh khas dari Surabaya. Jadi yang khususnya batik sini UKM binaan saya mungkin contohnya seperti ini. Ini punyanya ibu. Itu barangnya ditaruh atau dijualkan di SKG Siola. Jadi rata-rata seperti itu. Berarti hingga saat ini pun belum ada bantuan lagi ya Pak? Belum ada. Belum sama sekali ya Pak? Lagian umpama ada mungkin ditujukan ke UKM binaan saya yang baru. Jadi UKM binaan punya UKM sendiri, nama sendiri, dan tujuannya rumah batik ini sebagai salah satu padat karya Mas. Padat karya itu supaya masyarakat atau warga Surabaya tidak bekerja ke tempat kayak pabrik dan lain-lain, bisa mengusahakan usaha sendiri. Salah satunya kalau suka jelimet atau suka kriya, dia bisa jadi bos batik. Tujuannya makanya seperti itu. Jadi Statusnya jenengan di sini apa berarti Pak? Pelatih. Pelatih ya Pak? Dari dulu awalnya UKM, setelah bisa dan mempunyai karya yang macam-macam, akhirnya saya telurkan lagi ke UKM yang baru untuk membuka usaha, peluang usaha. Dulu pas terima bantuan di 2014 itu Pak, dapat bantuan apa aja? Itu dulu berupa itu Pak, berupa peralatan batik lengkap. Batik lengkap ya jenengan? Kompor barloro, panci, dan alat celup, macam-macam. Setelah berjalan akhirnya tutup, terus akhirnya jadi pelatih di sini. Nah, pelatih sini itu nggak tutup, saya wariskan ke istri. Dia punya UKM namanya Cuman Komputer. jalan sendiri ya, keuangan udah nggak Jalan dapat- sendiri, bebas. nggak dapat dari Pemkot ya Pak? Kalau dulu sifatnya gini Mas, Pemkot itu Zamannya Bu Risma berarti? zamannya Bu Risma itu menutup, ibarat kita melahirkan sesuatu, tapi perintahnya neta. Neta kayak bayi, Ya. diajak jalan, dikasih ini, setelah bisa jalan, dia berdiri sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah UKM lama itu masih eksis Mas. Itu banyak kawan-kawan sesama tahun 2014 ini. Berarti ada perbedaan ya Pak ya, dengan sebagai pelaku usaha ketika eranya Bu Risma dengan era sekarang. Kalau perbedaan masing-masing pemimpin itu punya gaya Mas, dan mungkin lebih mempertahankan popularitasnya masing-masing. Dan sekarang yang sepertinya kalau pemerintah sekarang ini yang dirangkul UKM yang baru-baru ini. Gimana caranya UKM yang baru ini bisa bertahan di industri batik, tidak merotoli, dan ya itu yang dirangkul. Kalau masing-masing yang didapat dari pemerintah yang baru ini, saya kurang tahu itu. Kalau dari Bu Risma saya paham. Berarti anu ya Pak ya, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak dampak minimnya kurangnya perhatian pemerintah di era yang sekarang Pak? Kalau Kalau saya ketimbang di eranya Bu Risma? yang pasti ya itu tadi, beda pemimpin, beda karakter dalam memimpin Mas. Cuman kalau dulu zaman Bu Risma banyak terjadi pelatihan-pelatihan. Kalau sekarang setelah Dharma Batik, kalau dulu pelatihan didatangkan dari luar. Kalau sekarang bisa kita latih sendiri di sini. Atau setelah pelatihan bisa, kalau saya mungkin di UKM itu ada kesulitan, bisa saya datangi. Dan pemerintah kota saat ini lebih merangkul tentang penjualan Mas, sepertinya saat ini saya amati tentang perilaku UKM yang baru ini. Dia lebih menekankan untuk itu Mas, menekankan batik Surabaya ini lewat atau digunakan sama baju-baju pemerintah, seperti ASN, seperti tamu-tamu kunjungan pemerintah, seperti itu. Harapan dari jenengan sendiri harusnya dukungannya seperti apa Pak yang dilakukan Apa itu? pemerintah? Harapannya dari jenengan harusnya dukungannya Pemkot Surabaya itu kayak gimana? Kalau dukungannya, harapan saya lebih apa ya Mas? Kesana itu lebih rata ke UKM binaannya Mas. Harapannya jenengan? Harapannya. Jadi
gimana caranya pesanan tidak untuk satu UKM, tapi pesanan itu dibagi berbagai macam UKM binaan. Itu lebih menghidupkan daripada dapat bantuan, Mas. Paling nggak bagi order itu lebih menghidupkan. Kalau bantuan kan habis sudah. Kalau order terus-terusan. Itu Pak, apakah ada program pemberdayaan yang menurut Bapak perlu dihidupkan kembali? Pemberdayaannya seperti apa itu? Ya maksudnya ya, dari dirinya gimana Pak? Pemberdayaan harapannya seperti apa? Ya kalau sekarang ini menjadikan apa ya? Kayak berarti ini dunia kreatif lah. Sebenarnya yang menghidupkan dunia kreatif ini itu ya kreatif masing-masing. Itu yang gimana caranya bikin sesuatu itu berbeda dengan yang lain. Itu yang bikin itu. Jadi apa ya, pasar itu melihat sesuatu yang berbeda. Dunia batik, dunia kria yang berbeda. Pemakai atau konsumen batik itu lebih apa ya, lebih menghargai dan lebih mencintai karya itu berbeda dipakai dengan orang lain. Itu yang bikin. Berarti artinya bantuan dari Pemkot itu sudah berhenti ya Pak? Kalau bantuan real sekarang ini saya nggak tahu berhenti apa tidak, karena saya juga bukan pelaku UKM lagi. Cuman kalau yang saya dengar dan saya amati, bantuan lewat pesanan. Bantuannya lewat pesanan itu biasanya lewat pameran. Sedangkan Pemkot sendiri itu biasanya merangkul desainer atau UKM fashion. Terus bahan bakunya dari UKM batik ini dijadikan baju. Bantuannya lewat order. Tapi sekarang ini begini. Beda karakter pemimpinan. Kalau yang batik apa Pak tadi namanya yang batik itu Pak? Abu Jabar. Abu Jabar itu udah berapa tahun Pak sampai tutup? Ya setelah saya di sini kurang lebih 4 tahun mungkin ya, 14 sampai 18 ya. Ya kan di sini udah dari tahun berapa? 2018. 2018. Berarti Abu Jabar itu tutup 2018 sampai jadi pelatih di sini. Ya setelah jadi pelatih ini saya tutup sendiri. Jadi tidak saya aktifkan lagi. Kalau itu Pak, jika dibandingkan pemerintah saat Bu Risma sama yang sekarang, menurut dengan enak mana selaku pernah Sama, jadi ya, pelaku usaha Sama, sama. hampir sama lah. Cuman beda segmen bantuannya. Seperti itu. Dulu pernah sampai punya anak buah nggak Pak? Karyawan nggak Pak? Ya ada sih tetangga. Dulu pas Abu Jabar itu Iya. ada. Cuma dunia batik ini khususnya sumber daya manusia perkotaan dan pedesaan ini berbeda, Mas. Itu susahnya batik di Surabaya kalau mempertahankan karyawan. Dan rata-rata karyawan yang bertahan itu karyawannya batik yang bertahan itu rata-rata karyawannya ambil dari desa. Pak Sutisno asli sini Pak? Ya di sini. Kelahiran tahun berapa? 1980. 1980. Lumayan. Iya lumayan Pak, ini Pak. Dulu awalnya nggak batik, Mas. Ya setelah penutupan ada pelatihan saya ikut sendiri. Sebelum batik apa tadi? Abu Jabar. Abu Jabar tadi jenengan kerja apa Pak? Macam-macam di sini, Mas. Di sini kan tempat wisata, jadi jual apapun wisata pasti lagu ya. Iya. Wisata cinta. Wisata cinta. Iya. Wisata. Dulu saya sempat jadi penghias kamar, Mbak. Lewat speaker. Penghias kamar. Penghias kamar cinta gitu Pak. Iya. Sama penghias kukunya Mbak. Oh jenengan Pak. Nail skin. Dulu masih belum Berapa tahun Pak? apa ya? Kerja kayak gitu Pak? Kurang lebih ganti-ganti, Mas. Itu juga 2 tahunan. Sebelumnya tak sambil buat snack pedas, keripik pedas, yang mungkin kayak jamu Tamu. pemabuk Iya. mungkin. Tambul. Ya, nah, tambul. Dulu masih zaman apa? Nyebut merek ya, Maici dulu. Maici gitu. Tapi saya nggak jual Maici, saingannya Maici.
kayak semacam basreng gitu ya. Ya, level-levelan, mulai keren gitu. Ya macam-macam loh. Laris itu ya Pak ya dulu ya. Lumayan. Jual apapun bisa mas. Pak, itu jenengan sebagai asli sini Pak, ada terasa perbedaan ekonomi nggak Pak ketika dipimpin Bu Risma sama yang pemerintahan sekarang Pak? sebenarnya sama sih mas. Tergantung. Denyutnya rupiahnya jenengan gimana Pak? Sebagai seorang asli sini, denyut rupiahnya sampai kan bisa merasakan. Kalau sekarang lebih murni, Pak. Bisa kita rasakan sebagai warga. Kalau dulu itu semu, karena penghasilan terbesar dari orang luar sebagai mucikari mungkin, atau sebagai pengusaha rumah musik. Berarti diakui memang denyutnya lebih berdenyut saat masih jadi kecamatan Cinta Pak? Iya, tapi Bener Pak? yang merasakan ya pengusaha itu mas. Kita tetap ya seperti ini. Oh. Enggak, jenengan sendiri gimana? Denyut ekonomi dompetnya jenengan jika dibandingkan saat kawasan ini masih jadi kecamatan Cinta, sekarang sudah enggak. Kalau dulu lebih banyak dulu. Lebih banyak. Cuman kalau sekarang Lebih sedikit, ayam. tapi barokah mas. Lebih ayam. Lebih bersih tapi Iya, baru. dan lebih awet mas. Kalau dulu pasti dapat ya dibuat kembali ke situ lagi. Pak, yang terbaru ini kan kemarin sempat ada yang Bukan doli. bukan Doli ya. tanggapannya pribadi Pak, jenengan sebagai warga asli. Kalau saya sebagai warga asli, dimanapun tempatnya pasti ada prostitusi mas. Iya. Jadi tidak menyalahkan juga, cuma di sini tempat TPA dulu mungkin ya, istilahnya tanda kutip tempat TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi sampah kan. Setelah tempat pembuangan akhir hilang, sekarang tinggal berserakan mungkin seperti itu. Ya karena TPA itu akhirnya jadi sorotan. Padahal prostitusi itu dimanapun kita berada pasti ada. Dan sini cuma kelas bawah ya. Kelas white-nya lebih banyak lagi sebenarnya. Banyak. Lebih tersebar lagi di Surabaya. Nah, cuman di sini ada embel-embel nama yang besar dulu itu akhirnya jadi sorotan. Iya, iya, iya. Padahal itu hal yang biasa karena kalau diarani bahasa kasarnya sampah mas. Sampah meskipun dibersihin besok kembali lagi. Kalau dulu tumpukan sampah mungkin TPA, saking banyaknya. Oh. Mungkin bahasa kasarnya seperti itu. Jadi saya rasa hal yang wajar sih. Kalau boleh milih yang mana? Era kecamatan Cinta atau era sekarang? Kalau saya zaman sekarang lebih memilih yang sekarang mas. Karena kalau zaman seperti dulu bakal merusak wajah TikTok atau wajah sosmed. Setiap orang ke sini pasti nyuting. Kira-kira belenger gak mas? Doli ya pikirnya. Anak kecil. Parah. Alhamdulillah dulu nggak ada Android. Alhamdulillah. Dulu yang bikin sumpek itu sopir. Gak macet tapi jadi macet. Kenapa? Karena sopirnya pasti gini. Belakangnya macet semua. Loh. Itu mau zaman sekarang lebih macet lagi karena supirnya gini. Wes. Ini nggak, Mas? Alhamdulillah sekarang tutup gitu aja, lebih parah. Ya bisa dibayangin kan? Iya, 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 iya. Anak Dulu berapa masih Pak pengen- jenengan Pak? No? Anak berapa jenengan? Anak saya 2. Istri juga asli Doli sini Pak? Istri enggak, istri daerah Kutisari. Istri Sari. Oh, yang asli Doli jenengan ya? Saya. Bapak jenengan berarti asli sini Pak? Enggak, aslinya Trenggalek, Enggak lihat. rantauan. Dari tahun berapa Pak? Yang Doli 80-an ya? Itu sebelum saya lahir, Mas. Enggak, jenengan di sini sejak lahir berarti? Sejak lahir di sini, tapi sudah ada bapak saya. Oh. Baik. Terima kasih Pak Krisna. Dulu saya dari itu, Mas, gusuran Bang BRI Tower, Oh, Keputaran. Puteran. Dulu ada kampung sebelum ada BRI Tower Bumi Hayat itu. Iya, iya. Ada kampung digusur. Akhirnya naik ke bukit. Di sini naik ke bukit sini sudah ada, masih banyak kuburan-kuburan, sudah ada prostitusi. Kuburan kan sih. Iya, dulu sampai sini kuburan. Oh, kecil-kecilan, sekarang hilang. Dulu masih pekarangan nggak. Tukar guling atau berapa? Ya enggak mas, Indonesia itu kalau nggak direken
lama-lama di Benar ya? huni.